Jadi Lus, Orang. kemarin kan kita, ya Allah, kemasukan sambel. Benar. Jadi Lus, capek gue ngomong jadi Lus mulu. Ya ngomong aja, gue kan denger ya. Maksudnya kan natur. Jadi Lus, beberapa segmen terakhir kita, kemarin lah, itu kan kita ada membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, tapi gue masih penasaran nih, kalau pikir-pikir ya, kenapa, kan kita udah ngomong bahasa Indonesia, kenapa bisa ada banyak bahasa suku-suku dan masih aktif digunakan gitu. Padahal kan satu bahasa aja, bahasa Indonesia, kita udah bisa nih ngomong satu negara. Kalau suku kan nggak bisa. Kenapa sih? Oh, yang segmen yang nontonnya 8 juta itu ya. Itu dia kagak ada berlebihan. Anjir, emang 8 juta beneran? Alias 800. Berlebihan. Ya tapi ya daripada yang sebelah, nggak ada tuh yang 800. Kenapa tadi kita itu udah pakai bahasa Indonesia nih? Kenapa kita masih pakai bahasa suku-suku gitu? Kenapa ada berbagai macam bahasa suku-suku gitu? Iya, dan masih aktif lagi Masih sampai aktif sekarang. ya? Sebenarnya dibanding bahasa Indonesia, bahasa yang pertama kali ya bahasa suku-suku itu dulu gitu. Baru ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu hadir Jadi karena sebelum menjadi negara Indonesia bahkan. iya, kan kita sebenarnya berasal dari daerah kita masing-masing gitu. Kita itu mungkin sebelum ngomong bangsa Indonesia, kita mungkin nganggap kita bangsa Jawa, bangsa sendiri-sendiri gitu loh. Dan bahasa Indonesia itu hadir untuk mempersatukan semua bangsa-bangsa yang berbeda itu tadi gitu. Oh gitu timelinenya. Bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa suku, salah satu suku lah, misal Melayu gitu, dan ditambah Campuran dan gitu ditambah serapan-serapan dari berbagai macam bahasa daerahnya gitu sendiri-sendiri. Dan kenapa bahasa suku kita, daerah-daerah kita bisa beda-beda ya? Ya karena dari awal kita juga berasal dari bangsa yang berbeda-beda sebenarnya. Kita juga kalau misal kita di Eropa atau di mana, kita mungkin berbahasa yang beda aja, kita udah jadi satu negara sendiri gitu. Karena kita di Indonesia kita disatukan lah, iya, jadi benar, satu benar. gitu. Tapi Sebenarnya kan cuma mereka nggak ada kalau misalnya kita bandingin sama Eropa nggak ada bahasa yang satu kesatuan karena mereka bukan negara kan, Eropa gitu. iya, Eropa. Dan maksudnya bedanya. satu bahasa yang beda, satu suku atau satu suku bangsa yang beda itu jadi satu negara. Kalau kita macam-macam jadi jadikan satu bangsa gitu. Ya, Dan begitu. makanya ada bahasa persatuan itu tadi. Nah, kita balik lagi ke bahasa kita yang tadi beda-beda ya, karena emang kita berasal dari tempat yang beda-beda kan kita asalnya. Tapi sebenarnya secara walaupun ada 700 bahasa yang diakui ya, misalnya di Indonesia bahasa suku atau bahasa daerah, secara garis besar itu kita cuma sebenarnya bagi dua lah gitu, bahasa Proto-Austronesia, Wow. Austronesia gitu, kayak suku-suku besar yang di Indonesia gitu, kayak Minang, Jawa, Bugis gitu. Itu pakai bahasa yang sebenarnya secara dialek dan lain-lain gitu, dan untuk beberapa suku kata juga mirip sih. Jadi karena emang kita asal bahasanya tuh sama gitu, maksudnya rumputnya sama lah, misal dari dulu kan kita kayak bilangnya kita dari teori manusia purba kan, kayak manusia yang datang ke Indonesia, nenek moyang kita misal dari Yunan atau dari Taiwan gitu. Nah gitu yang membawa bahasa kita ya dari beberapa daerah, misal di Asia Tenggara aja mungkin kita masih serumpun lah bahasanya, sebenarnya masih serumpun, kayak beberapa kosakata masih hampir sama gitu. Yang kedua tuh mungkin bahasa yang di daerah timur gitu, misalnya di Papua atau Timor dan lain-lain, itu yang cukup beda lah sama bahasa kita Austronesia ini gitu. Itu lebih tua sih biasanya dari bahasa kita. Itu dari awal sebelum datangnya orang dari Taiwan itu, mereka udah ada lebih dulu dan itu menggunakan bahasa situ sampai ke aborigin gitu. Nah itu sebenarnya bahasa itu kalau dikelompokkan dari 700 bahasa itu bisa dibagi dua itu sih, walaupun di masing-masing itu banyak bedanya kan. Tapi sebenarnya secara itu tuh mirip-mirip lah, bisa ada patternnya sama lah gitu. Kenapa bisa masih aktif sampai sekarang? Ya karena ada penuturnya, maksudnya itu dilestarikan lah. Bagus dong kita melestarikan bahasa daerah gitu. Kayak misal, lu dari mana asalnya? Cekar. Maksudnya orang tua lu sukunya Betawi, apa Betawi. gitu. Lu bisa bahasa Betawi. Kagak. Nah, bahasa Betawi sebenarnya bahasa Betawi kan sama kayak Melayu gitu ya, tapi Melayu pasar gitu, tapi mungkin ada aksen-aksennya beda gitu. Lah iya ya. Misal ya sebenarnya bagus kan untuk beberapa orang tuh masih menggunakan bahasa ibunya, bahasa daerah untuk ngomong di tempat tertentu atau melestarikan di keluarganya gitu.
Tapi kalau ngomong bahasa persatuan, bahasa Indonesia kayak gini, kita juga tetap bisa gitu. Jadi iya. ya nggak masalah. Ya, jadi gitu teman-teman. Timelinenya berarti dari pertanyaan gue salah, bukan dari Indonesia ke suku, tapi harusnya dari suku ke Indonesia begitu. Itulah asal muasalnya. Ada banyak bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Nah, menurut kalian, coba kalian kasih tahu kita, kalian dari daerah mana dan aktif berbahasa apa di daerah Kalau kalian? gue sih di keluarga gue ngomong bahasa Perancis sih tiap hari. Coba Jemafel, Bonjour, Bon Jemafel. appetit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Akhirnya selalu gitu.